Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia, NPM 100417165, Fakultas Hukum Unisba. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Karena Kerusakan Barang pada saat Penyerahan Barang oleh PT Pos Indonesia, Kantor Regional 2 Sumber Kepri, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dihubungkan dengan buku 3 KUH Perdata. Latar belakang masalah yang pertama adalah melihat arus globalisasi berkembang pesat saat ini mengakibatkan banyaknya transaksi jual beli yang tidak hanya dilakukan dalam satu daerah saja, melainkan antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Orang saling mengirim barang dari satu tempat ke tempat lainnya guna untuk memetik kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jasa perusahaan pelayanan pengiriman barang saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua yang ada di Indonesia yang telah memiliki 58.700 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana Kementerian Pos menyatakan bahwa PT Pos Indonesia itu harusnya dapat menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan barang kiriman, dan di mana dalam proses pengiriman barang juga poin yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah bahwa barang yang akan dikirimkan itu harus selamat sampai di tempat tujuan. Namun, dalam faktanya, banyak sekali keluhan dari pengguna pos yang merasa dirugikan akibat pelayanan pos yang dinilai kurang baik. Selanjutnya, identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab terhadap kerugian karena kerusakan barang pada saat pengiriman barang oleh PT Pos Indonesia, Kantor Regional 2 Sumber Kepri, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan dihubungkan dengan buku 3 KUH Perdata. Yang kedua adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kerugian karena kerusakan barang pada saat pengiriman barang oleh PT Pos Indonesia, Kantor Regional 2 Sumber Kepri. Nah, hasil penelitian pembahasannya dapat dilihat dari tabel yang pertama, di mana klaim ganti rugi tahun 2018, dan data yang kedua yaitu data klaim ganti rugi yang diterima oleh Kantor Pos Regional 2 dari Jasindo tahun 2019 sampai 2020. Di sini saya menyimpulkan bahwa dari dua data di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2020 terdapat banyaknya klaim ganti rugi pengguna jasa pos terhadap kerusakan barang kiriman, di mana tahun 2018 sebanyak 49,53% klaim ganti rugi atas paket barang kiriman yang mengalami kerusakan, dan sebanyak 67% klaim ganti rugi pada barang yang mengalami kerusakan pada tahun 2019-2020. Untuk mempersingkat waktu, dapat dilihat dari bagan ini, di mana pengguna jasa pos yang akan menjanjikan PT Pos Indonesia akan mengirimkan barang kiriman yang tentunya telah sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Pos yang menyatakan bahwa barang tersebut bukanlah barang larang kirim yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan barang kiriman yang lain. Nah, selanjutnya akan melakukan proses pengiriman barang yang terdiri dari 4 alur. Yang pertama adalah collecting, processing, transporting, dan delivery. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Pos nomor pasal 30 bahwa pihak pos wajib untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keselamatan barang kiriman pos. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi uang prestasi yang dilakukan oleh pihak pos, di mana hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur uang prestasi, dan mengenai ganti rugi uang prestasi ini dijatuhkan pada pasal 12 Pok 3 KUH Perdata, di mana pergantian ganti rugi itu diwajibkan kepada debitur semenjak debitur itu tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Pos bahwa pengguna layanan pos berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang hilang, rusak, terlambat, serta apabila tidak adanya kesesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. 21 Undang-Undang Pos menyebutkan bahwa pihak pos wajib untuk membayarkan ganti rugi atas kelalaian yang diakibatkan oleh pihak pos, namun tidak berlaku jika terjadinya force majeure atau kelalaian itu terjadi akibat kesalahan dari si pengirim itu sendiri, di mana hal ini juga disebutkan dalam pasal 1245 KUH Perdata bahwa tidaklah biaya rugi bunga harus diganti apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak sengaja di luar kehendak atau kontrol manusia. Namun, apabila kerusakan yang terjadi itu akibat oleh pegawai pos, maka pihak pos akan menindaklanjuti para pegawainya dengan memberikan sanksi pengurangan gaji atau bahkan sampai melakukan sanksi berat berupa pencatatan atau penurunan jabatan. Pihak pos hanya akan memberikan biaya tanggungan ganti rugi berdasarkan harga tanggung nilai barang atau pada besaran jumlah premi yang telah dibayarkan oleh pengirim sesuai yang ada dalam resi pengiriman. Disebutkan juga bahwa dalam pasal 12 KUH Perdata bahwa pihak pos itu harus mengganti kerugian uang prestasi ditentukan dalam bentuk jumlah uang harta kekayaan awal milik kreditur, di mana dalam wawancara yang dilakukan pihak pos juga akan hanya dapat membayar ganti rugi berdasarkan nilai materialnya saja. Selanjutnya, mengenai ganti rugi yang ditanggung oleh PT Pos Indonesia diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 94 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 1 dan 2, di mana ganti rugi yang ditanggung PT Pos Indonesia terhadap barang yang rusak itu sebesar 5 kali biaya pengiriman maksimal 1 juta apabila kiriman diserahkan kepada pengirim atau kuasanya, sebesar 10 kali biaya pengiriman maksimal 1 juta apabila pengirim atau kuasanya melepaskan hak atas kiriman, dan ganti rugi yang ditanggung perusahaan asuransi
itu terhadap barang yang rusak sebesar maksimal 100% dikali nilai pertanggungan barang yang rusak. Selanjutnya, ada pun risiko pertanggungan yang pertama adalah risiko atas kerusakan barang kiriman sejak resi diterbitkan hingga kiriman diterima oleh penerima. Yang kedua adalah adanya 4 jenis kelompok pertanggungan, yaitu pengiriman kurir, logistik, dan pengiriman logistik proyek itu nilai tanggungnya lebih dari 0 sampai 1 miliar per barang kiriman atau 0 sampai 10 miliar per satu alat angkut. Pengiriman e-commerce lebih dari 0 sampai 50 juta per barang kiriman atau 0 sampai 500 juta per satu alat angkut. Dan pengiriman valuable goods khusus logam mulia nilai tanggungnya sebesar harga barang yang dipertanggungkan. Yang ketiga adalah nilai pertanggungan khusus untuk harta otentik sebesar 6 juta dan nilai pertanggungan khusus untuk barang antik sebesar 6 juta. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna jasa pos Indonesia itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan secara musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini juga tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Pos ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak pos dan pengguna layanan pos. Yang kedua adalah penyelesaian melalui jalur litigasi, di mana upaya penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun pada kantor regional 2 Sumber Kepri belum pernah terjadi kasus sampai ke pengadilan. Selama ini hanya sebatas melalui mediasi saja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah PT Pos Indonesia Kantor Regional Kepri telah memberikan tanggung jawab ganti rugi terhadap kerusakan barang kiriman milik pengguna layanan pos dengan cara yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perusahaan sesuai dengan harga tanggung nilai barang atau premi yang telah dibayarkan, serta bentuk tanggung jawab PT Pos Indonesia Kantor Regional 2 Sumber Kepri menurut penulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan dengan buku 3 KUH Perdata khususnya uang prestasi. Yang kedua adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna layanan pos atas kerusakan barang kiriman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menempuh jalur di luar pengadilan non litigasi dan dapat juga dilakukan dengan upaya hukum melalui pengadilan atau litigasi. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila terbanyak kesalahan, kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.